Jadi kalau bisa di masyarakat kita terhindar dari orang-orang seperti itu ya. Jadi semuanya sama-sama bersaudara, sama saling membantu. Qala Imam Al-Qushairi, jadi menurut Imam Qushairi, Allah Ta'ala al-abdu bil adli. Jadi Allah menyuruh hamba agar berbuat adil. Fima bainahu wa bainallah, antara dirinya dan Allah. Wa fima bainahu wa baina nafsi, antara dirinya dan jiwanya dan nafsunya. Wa fima bainahu wa bainal khalqi, antara dirinya dan sesama makhluk. Fal adlu bainahu wa baina rabbi itaru haqqillahi ta'ala ala hadhi nafsi. Berarti kalau adil antara dirinya dan Tuhannya, berarti dia memenuhi hak Allah, memenuhi hak Allah ala hadhi nafsi wa taqdimi ridho, dan mengedepankan ridhonya ala hawa. Jadi mengedepankan ridhonya daripada dirinya sendiri. Wa tajarrud an jami'il mazajir, berarti dia melepas dari semua yang tidak dikehendaki, yang tidak disukai, atau semua yang dilarang. Wa tafarrud bi mulazamati jami'il awamir wal adlu fi ma bainahu wa baina nafsi. Kemudian memfokuskan dengan terus-menerus melaksanakan perintah dan berbuat adil antara dirinya, an bainahu wa baina nafsi, antara dirinya dan jiwanya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, yang tadi ini berkaitan dengan sebuah riwayat, yaitu Utsman bin Mad'un annahu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uni ilal Islam. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajakku, maksudnya mengajak Utsman bin Mad'un itu masuk Islam. Fa aslamtu istiyaan, saya mau masuk Islam tapi saya masih malu. Mukhalafatuhu wa lam yataqarrar al-Islam fi qalbi, saya masuk Islam hanya di mulut saja tetapi belum berikrar di dalam hati. Fahadartu indahu sallallahu ta'ala alaihi wasallam data yaumin. Setelah saya berikrar hanya di mulut saja, suatu saat saya datang lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yuhaddithuni, dan akhirnya dia berbincang kepadaku atau berkata kepadaku, id ra'aitu basarahu bisyaksin ila sama. Ketika berbincang itu mata Rasulullah itu melihat ke atas, dia berbincang denganku tetapi Rasulullah matanya melihat ke atas. Marafu an yamini rafa'ahu marratan ukhra, kemudian kepalanya menoleh ke kanan dan mengangkatnya. Marratan ukhra thumma khafad. Jadi khafada itu jadi ketika dia mengangkat kepalanya, akhirnya kepalanya turun lagi. An yasari, ke sebelah kiri. Thumma aqbala alayya muhmaron, dia akhirnya menghadap ke saya itu dalam kondisi kayak merah, kayak yang marah gitu. Ini seperti yang marah. Wajhahu yarfudu araqan, sampai mengalir keringatnya. Fasa'altu antil kalhalah, dan akhirnya saya bertanya kepada beliau, kenapa terjadi seperti ini? Faqala alaihi salatu wassalam, akhirnya Rasulullah menjawab ya, bainama ana uhaddithuka id rafa'tu basori. Jadi ketika saya berbincang dengan kamu, saya mengangkat pandanganku itu ke langit. Faro'aitu Jibril, saya melihat Jibril, saya melihat malaikat Jibril. Nazala an yamin, dia turun di sebelah kanan saya. Faqala, jadi Jibril berkata, wahai ya Muhammad. Faqara'a, jadi akhirnya Jibril turun dari sebelah kanan, menyebutkan ayat ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Berarti apa? Sebab turunnya ayat ini. Jadi berkaitan dengan Utsman bin Mad'un. Jadi ketika Utsman bin Mad'un itu masuk Islam hanya sekedar di lisan saja, bukan ikut hatinya juga. Berarti dia itu hanya di lisan saja. Dia hanya di lisan saja. Akhirnya turun ayat ini,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Berarti masuk Islam harus lahir dan batin, harus lisan dan hati. Nah, jadi ini sebagai teguran kalau berbuat baik pun harus lahir batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di hari kiamat? Qalu al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata'. Jadi sahabat tuh menjawab, jadi orang bangkrut itu menurut kita orang yang tidak punya uang dan tidak punya barang. Maksudnya tidak punya barang-barang bagus. Faqala alaihi salatu wasallam, akhirnya Rasulullah menjelaskan, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaqa dama hadza wa daraba hadza fa yu'tu hadza min hasanatihi wa hada min hasanati fa in faniyat hasanatahu qabla ayyuqda ma alayhi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Jadi orang yang bangkrut di hari kiamat itu orang yang bangkrut dari umatku. Innal muflis min ummati, dari umatku, mayyati yaumal kiamati, dia datang pada hari kiamat itu dengan pahala sholat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat, tetapi mengerjakan itu sambil mencaci maki orang, menuduh orang buruk, makan harta tidak halal, sering mengganggu orang atau sampai menumpahkan darah orang lain atau membunuh, wadoroba hada, sering menyakiti orang. Maka yu'tohada minasa, jadi kebaikan yang dia lakukan, sholatnya, puasanya, zakatnya, itu diberikan kepada orang yang tadi yang disakiti. Fa yu'tohada min hasanati wa hada min hasanati fa in faniyat, jadi semuanya itu dikasih kepada orang yang dia salahi atau orang yang dia dolimi sampai habis pun belum cukup ya. Ayyuqdo qabla ayyuqdo ma'ale ukhida min ketika untuk kebaikannya diambil, keburukan orang yang dicela atau yang didolimi dia pindah ke diri dia, itu namanya bangkrut. Berarti amal perbuatannya habis. Faniyat, fa in faniyat hasanatu. Jadi wa ukhida min khotoyahum, jadi diambil dari kesalahan-kesalahan orang yang didolimi itu, kemudian dilemparkan, ditaruh kepada orang yang tadi yang mendolimi tadi. Thumma turiha finnar, kemudian dilemparkan ke neraka. Itulah orang yang bangkrut. Jadi kebaikannya dipindah kepada orang yang didolimi, nah kesalahan orang yang didolimi pindah ke orang yang mendolimi. Itu namanya bangkrut kan? Bangkrut. Mereka datang dengan pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, akhirnya semuanya diambil. Karena apa? Karena masih menyakiti orang lain, mencaci orang lain, makan harta yang tidak halal, sampai memukul orang, sampai membunuh dia. Berarti kebaikannya ditransfer ke dia, ke orang yang didolimi, keburukan yang didolimi ditransfer ke dia, keburukannya. Berarti akhirnya bangkrut sudah. Fa'alal aqil ya'tadal afwa 'anil nas wal ihsan ilaihim wa yahtaris 'anil ghaid wal ghadab li'annahu yu'addi ilan nar. Hafidhanallah minan nar wa adkhilnal jannata mal abrar. Jadi kepada orang yang berakal, orang yang berpikir untuk membiasakan memberi maaf, meminta maaf kalau salah, memberi maaf kalau orang lain punya kesalahan kepada manusia. Wal ihsan, berbuat baik kepada mereka, dan menjaga atau menahan dari kemarahan, wal ghaid wal ghadab li'annahu yu'addi lana, karena itu akan membawa kita ke neraka. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka dan memasukkan kita di dalam surga dan berkumpul dengan orang-orang yang berbakti. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan senang, dalam keadaan mudah dan dalam keadaan sulit. Wal kadhiminal ghaid, orang yang menahan amarah. Wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah
mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wal kadhimin al-ghaid al-jari'in al-ghaid an imtila'i nufusim. Dia nahan. Kecuali antara guru dan murid ya. Kalau antara murid itu mendidik. Jadi kalau orang di luar atau orang umum, jadi itu yang dihindari. Menahan. Karena ketika di luar kita kan banyak pertentangan, orang tidak cocok sedikit itu langsung bertengkar. Itu nahan. Wal jari'in al-ghaid, jadi menahan amarah. Al-imtila, jadi ketika sudah penuh amarah itu tahan. Nah, itu ada berkahnya ya. Kalau tidak kuat nahan, menghindar. Yang sudah penuh dia bertahan. Jadi ini salah satu muhsin. Al-kadhimin al-ghaid, ketika kita mungkin kerja atau di mana atau di pasar, ketika banyak pertentangan itu menahan. Jadi kalau tidak tahan, jangan bergaul sama orang itu lagi. Karena kalau tetap kita bergaul akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan pertentangan, akan menimbulkan cacian. Itu harus dihindari. Yang sudah penuh itu tahan. Wal kadmu, al-kadmu artinya habsus syai' inda ibtila'i wa kadmul ghaid. Jadi kadmun itu artinya habsun. Habsun itu kayak yang menangkap, menahan, jangan sampai keluar, Wal afina 'anil nas amman dolamahum wa asau. Nah, pemaaf. Maksud, apa yang dimaksud memaafkan orang lain? Amman dolamahum wa asa'ahum. Jadi memaafkan orang lain siapa? Orang yang mendolimi kita, yang menyakiti kita, yang berbuat buruk kepada kita. Itu kan susah kan? Memaafkan. Jadi kalau belum langsung kalau kita belum bisa misalkan langsung memaafkan, ya pelan-pelan. Karena ini butuh belajar, butuh latihan. Nah, berarti bukan hanya memaafkan yang tidak punya kaitan salah benar, tidak. Tetapi ini memaafkan itu amman dolamahunya, itu memaafkan ke siapa? Ke orang yang sudah mendolimi kita, ke orang yang berbuat buruk kepada kita. Itu yang berat. Kalau hanya sekedar ini minta maaf kan mudah ya, karena nggak ada kesalahan apa. Nah, kesalahan memberi maaf kepada orang yang sudah mendolimi kita, yang mencurigakan kita, itu kan yang paling susah. Nah, maksudnya di sini wal afina 'anil nas, itu yang dikatakan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik itu. Cuma kalau minta maaf di jalan misalkan, di sini ya bukan kategori ini. Al-mar'u ay ar-rajulu ala dini khalilihi. Jadi kualitas seseorang itu tergantung kepada temannya. Berarti tergantung. Jadi misalkan dia bergaul sama pemabuk, ya itu sama nih. Berarti kalau tanya tentang si A, berarti karena si A berteman dengan si B, kita harus pengen tahu si A, harus bertanya ke si B. Itu sama biasanya. Karakternya sama. Berarti sama-sama pemabuk dia. Ala dini khalilihi ay sadiquhu aw wasahibu falyandur ahadakum ay al khalil ila may yukhalil. Berarti kalau teman itu cerminan teman lainnya. Jadi kalau si A sama si B, B cerminan si A, A cerminan si B. Itu seperti itu. Sampai masalah agamanya juga sama. Ay fi fi'li dinika wa dunyaka, baik urusan agamanya atau urusan dunianya. Li'anal khalil yahsulu minhu fawaidu diniyatun kal ilmi. Karena sebenarnya teman itu yang menggiring kita, atau misalkan kalau dia tidak sama pasti tidak akan betah untuk berteman. Jadi kalau biasanya satu hobi atau satu pekerjaan atau satu misalkan aktivitas, nah itu kal ilmi. Jadi kalau misalkan dia berkecimpung di ilmu, dia akan suka sama ilmu. Jadi temannya suka dengan ilmu. Wa du'a, berarti dengan suka berdoa. Wa syafa'ah fil akhirati wa dunyawiyah kal jahi wal isti'nas wal mujawar. Jadi teman yang baik itu teman yang saling mendoakan, yang saling mengingatkan, yang saling memberi pertolongan. Itu sampai ke akhirat, sampai ke posisi tertinggi kita. Karena teman-teman yang baik itulah yang menjadi kesenangan kita, membuat kita lebih tinggi, sampai membuat kita menjadi perlindungan. Jadi kalau kita misalkan salah, misalkan kita dalam keadaan ruwet atau punya masalah, itu menjadi pelindung kita atau penasihat kita.
Wal mujawarah bisa melindungi karena dekat, akhirnya dia saling menolong. Saya kira sampai di sini saja. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.